Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah subuh dirahmati dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur hanyalah milik Allah. Bentuk kasih sayang dan cintanya Allah membangunkan kita di pagi hari. Allah beri kita kesempatan untuk melihat bagaimana cahayanya di pagi hari. Untuk itu syukurilah nikmatnya. Karena orang yang selalu bersyukuri akan nikmatnya Allah itulah kebahagiaan yang ada pada dirinya. La in sakartum la azidannakum inna lillahi wa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Semoga kita akan mendapatkan syafaat nanti yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak kaum muslimin sidang jemaah subuh rahimahumullah. Pada pagi ini yang akan berikan tadabbur Quran di hadapan kita yaitu yang Ustaz Haji An-Nasri. Kepada beliau untuk kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa kafa wa nusalli ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebelum kita mengawali aktivitas kita memulai itu semua dengan rangkaian salat subuh berjamaah di masjid, ditambah lagi dengan wirid pengajian, dan baru setelah itu Bapak Ibu kita beraktivitas, bekerja, atau mungkin untuk menafkahi keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Dan itu adalah pekerjaan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. علم أن ستكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله." Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 model perjuangan yang satu level,
setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alima an satakuna minkum maradha. Allah tahu ada sebahagian kalian yang berjuang untuk melawan penyakit. Jadi ada orang yang sakit Bapak Ibu, ya, tapi tetap optimis berusaha untuk mencari kesembuhan dan bersabar ketika diberikan penyakit. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjuang untuk sehat. Kemudian wa akharuna yadribuna fil ardi. Sebahagian yang lain mereka bekerja untuk mencari nafkah, bertebaran di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yabtaghuna min fadli. Mereka itu mencari karunia atau mencari rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk mereka. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebahagian yang lain, kata Allah, mereka itu berperang di jalan Allah. Mereka berjihad melawan musuh Allah. Ini 3 model perjuangan yang disetarakan oleh Allah. Yang pertama perjuangan orang yang sakit, kemudian perjuangan orang mencari nafkah, kemudian perjuangan orang yang bertempur melawan musuh Allah, berjihad. Jadi Bapak Ibu, orang yang bekerja ini levelnya sama dengan orang yang berjihad. Maka Imam At-Tabari di dalam tafsir Ahkam Al-Quran, beliau menafsirkan ayat ini dan menyampaikan sawallahu fi hadhil ayat. Allah mensejajarkan di dalam ayat ini baina darajatil mujahidin wal muktasibin al-mal al-halal. Antara derajat orang-orang mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wal muktasibin al-mal al-halal, dan orang yang berusaha mencari harta yang halal, binafqati ala nafsihi wa 'iyalihi, untuk menafkahi baik dirinya maupun keluarganya, orang-orang yang ditanggungnya. Jadi selevel derajatnya antara orang yang berperang dengan orang yang berjuang mencari harta yang halal. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dalam hadis Nabi juga mengatakan kepada para sahabat, Nabi bersabda, Ma sabilillahi illa man qutil. Apakah kalian menganggap yang fi sabilillah itu hanya orang yang terbunuh di medan perang saja? Kemudian Nabi mengatakan, Man sa'ala walidayhi fa fi sabilillah. Siapa yang bekerja untuk menafkahi orang tuanya, itu juga fi sabilillah. Wa man sa'ala 'iyalihi fa fi sabilillah. Yang berjuang mencari harta yang halal untuk menafkahi keluarganya, itu juga fi sabilillah. Wa man sa'a fi makathiril amwal fa fi sabilit taghut. Dan siapa yang bekerja untuk menimbun harta, untuk pongahan, untuk sombong-sombongan harta, fa fi sabilit taghut. Nah, itu yang di jalan kesesatan, di jalannya syaitan. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini pertama yang harus kita sadari, bahwa bekerja itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan dipuji di dalam Al-Qur'an. Ada satu suku dalam Al-Qur'an ini Bapak Ibu. Jadi suku yang dipuji dari Al-Qur'an ternyata bukan suku Minang, bukan suku Bodi, Ceniago, Pitopang, nah itu. Yang dipuji di dalam Al-Qur'an, suku tersebut namanya suku Quraisy. Maka memang suku ini punya kelebihan di antara suku-suku yang lain. Ya, selain sebagai pemimpin, Nabi mengatakan al-imarah min Quraisy. Kepemimpinan itu maksudnya level kepemimpinan dunia itu dari suku Quraisy. Jadi kita yang tidak suku Quraisy, mohon tahu diri, dan itu ya. Jadi suku Quraisy ini suku orang Arab Bapak Ibu. Kalau di Bukit Tinggi Quraisy itu artinya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, Allah puji suku ini dalam Al-Qur'an. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Ilaf ini Bapak Ibu, ini gelar luar biasa Allah berikan. Ilaf itu orang yang hidup dengan segala susahnya hidup,
menderita dengan berbagai perasaan Bapak Ibu, tapi tidak cengeng. Sama seperti orang Quraisy ini tinggal di Mekah. Bapak Ibu yang pernah umrah atau haji mungkin tahu bagaimana kondisi kota Mekah itu. Kalau dingin sekali, kalau panas sekali. Dan tidak ada yang bisa tumbuh di kota Mekah. Jangankan pohon kayu, rumput saja payah tumbuh di situ. Terus bagaimana lagi mereka mencari hidup? Terpaksa mereka berdagang. Mereka berdagang musim dingin, pergi mereka ke negeri Yaman. Musim panas pergi ke negeri Syam. Yaman dan Syam ini dikuasai oleh negara adidaya yang berbeda. Yaman dikuasai oleh Syam, oleh ketika itu oleh Romawi, Bizantium. Kemudian Syam dikuasai oleh Persia. Ketika mereka masuk ke Syam, mereka dikira mata-mata orang Romawi. Ketika mereka masuk Yaman, dikira mata-mata orang Persia. Kembali susah Bapak Ibu. Tapi bagaimana lagi, tidak ada pilihan hidup selain berdagang. Bertani, tidak ada lahan yang bisa ditanami. Susahnya hidup ketika itu. Tapi alhamdulillah ini mengajarkan kepada kita, mereka tidak cengeng menghadapi kehidupan. Rihlata syita'i was-shayf. Musim dingin bepergian, musim panas juga bepergian. Orang yang hidupnya susah tapi bisa survive menghadapi kehidupan, itu namanya ilaf. Jadi kalau di kampung kita ada yang seperti itu, anak orang bangsat maksudnya gitu ya. Dan bisa berhasil. Itu ilaf. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kenapa dipuji? Karena tidak menyalahkan kehidupan, mau bekerja. Walaupun dengan penghasilan yang susah, dengan tantangan hidup, mau bekerja. Itu dipuji di dalam Al-Quran. Ila fihim rihlata syita'i was-shayf. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, maka karena bekerja ini disejajarkan dengan jihad fisabilillah, maka kita di dalam bekerja mencari nafkah ini juga harus mematuhi aturan Allah. Jadi kalau orang berjihad itu Bapak Ibu ada aturannya. Jadi orang Islam ini tak sama dengan orang kafir kalau berperang. Pertama, siapa yang boleh diperangi? Ya tentara saja. Jadi kalau ada warga sipil, anak-anak, ibu-ibu, lansia itu tak boleh dibunuh. Ada tokoh agama, rahib atau pendeta, tak boleh dibunuh. Tak boleh menghancurkan gedung. Tak boleh merusak tanaman, tak boleh meracuni sumur. Itu aturan berperang dalam Islam. Jadi tidak ada istilahnya orang Islam ini suka dengan bom. Itu yang bom-bom itu Bapak Ibu, itu sudah pasti itu bukan dari orang Islam. Karena orang Islam tidak minat menggunakan bom di dalam perang. Karena bom itu hancur, tanaman rusak, gedung runtuh. Jadi Bapak Ibu yang suka menghancurkan itu disebut dalam Al-Quran. Dalam beberapa ayat disebutkannya, yakhribuna buyutahum biaydihim. Mereka itu hobi menghancurkan rumah. Siapa itu Bapak Ibu? Orang-orang Yahudi. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu nonton film-film Hollywood kan mereka suka sekali buat film-film action. Nanti terakhir gedung dihancurkan. Itu mereka senang sekali kalau gitu. Ya, ada gedung meledak, dihancurkan, kemudian mereka berpose di depan gedung yang hancur. Itu memang hobi mereka seperti itu. Kalau orang Islam tidak suka menghancurkan. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, berperang ada adabnya, ada aturannya. Nah, begitu juga karena bekerja mencari nafkah ini ada aturan yang harus kita patuhi. Maka Nabi SAW, Bapak Ibu, Nabi setelah selesai sholat zuhur, kadang Nabi makan siang bersama ahlu sufah, dan setelah itu kegiatan Nabi adalah berkeliling-keliling pasar. Jadi Nabi buat masjid dahulu, yaitu Masjid Nabawi sekarang,
Kemudian sisa tanahnya itu masih tanah punya Nabi. Kalau posisinya sekarang, misalkan di Masjid Nabawi, posisinya sebelah kanan seperti itu. Ini Babus Salam. Nah, kemudian di Babus Salam itu sendiri itu pasar orang Yahudi, Bani Qainuqa. Jadi Yahudi ini di mana berada, dia pasti menguasai ekonomi. Begitu Nabi datang, Nabi melihat pasar yang terbesar di kota Madinah. Nah, dulu namanya Yasrib, namanya pasar Bani Qainuqa, penuh dengan tipu daya di situ. Maka Nabi buat pasarnya sendiri. Maka ketika Nabi datang ke Madinah, turun ayat Al-Mutaffifin, surah Al-Mutaffifin. Itu surat berkenaan dengan pasar yang ada di kota Madinah. Ada yang mengatakan ini menjelang Nabi datang ke Madinah. Ada yang mengatakan, sebagian riwayat lain, ketika pas baru datang ke kota Madinah. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang mencurangi timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini perangai mereka. Mereka punya dua timbangan. Ini dua-duanya sudah dimodifikasi timbangan ini. Jadi ketika mereka belanja ke tempat orang, mereka minta ini pakai timbangan saya. Kemudian ditimbang, itu sudah di bawah RB-nya. Tapi ketika mereka yang berdagang, mereka ada lagi timbangan. Harusnya sekilo jadi 9 on. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu belanja di pasar, kadang di pasar kita maklum seperti itu. Dan sakol pun upah timbangnya. Jadi Bapak Ibu sering beli daging, beli apa, sampai di rumah timbang lagi. Ternyata tidak seperti yang kita lihat di pasar. Nah, itu dosa Bapak Ibu luar biasa, ya. Kerusakannya. Makanya turun ayat orang yang mencurangi timbangan. Itu dosanya berat sekali. Kenapa seperti itu? Kan seketiknya 9 on, 1 on itu kan seketik. Bapak Ibu yang rahmati Allah, Nabi sangat serius mengontrol pasar. Karena pasar ini menentukan stabilitas ekonomi, Bapak Ibu. Jadi kalau pasar kita hancur, ya, maka ekonomi hancur. Kalau ekonomi hancur, yang pertama sekali adalah naik angka kriminal. Nah, kriminalitas naik. Kalau orang hidupnya susah, kriminal naik. Kalau orang hidupnya bagus, finansialnya bagus, ekonomi turun. Jadi Bapak Ibu, ada teman saya di Brunei cerita, ya, itu negara kaya. Begitu juga cerita yang sama saya dengar di kawan-kawan kita di Dubai. Itu HP tertinggal di taksi, Bapak Ibu. Nah, diantarkan oleh supir taksi itu aja. Awalnya taksi itu sudah pergi. Cuma lihat HP tinggal di atas taksi. Tak lama taksi itu balik lagi. Disampaikan, Pak, HP tinggal di taksi. Bukan orang soleh-soleh juga, tapi karena penghasilan dia dari taksi tersebut jauh lebih banyak, lebih mahal. Maka karena ekonomi bagus, kriminal menurun. Tapi kalau ada satu tempat, ya hidup orang susah, itu banyak copet di situ. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ini bagaimana ya Nabi SAW sangat memperhatikan soal urusan pasar. Maka orang Yahudi sebenarnya ini yang mereka kesal itu, Bapak Ibu. Sebutkan dalam Al-Quran. Kenapa Nabi kalian wayamshuna fil aswaq, ikut-ikutan mengatur pasar, mengatur ekonomi? Itu orang Yahudi kesal sekali. Kalau Nabi SAW cuma ceramah di masjid, nyuruh orang sholat di masjid, orang Yahudi aman saja, Bapak Ibu. Aku sholat lah, tapi politik jangan ikut. Kalau ekonomi jangan satu. Jangan satu lo mengurus dunia. Kalau seperti itu, insya Allah orang Yahudi ini ya tidak mempermasalahkan. Tapi orang Yahudi ini baru kesal mereka ketika Nabi ikut mengatur pasar. Jadi Nabi SAW kalau kita lihat kesehariannya itu, pagi Nabi mengajar. Ya, Nabi ya, sholat isyraq atau sholat duha di masjid, Nabi pulang
Kalau ada sarapan, Nabi sarapan. Kalau enggak, Nabi bersih-bersih apa segala macam. Nanti kemudian Nabi datang lagi ke masjid untuk mengajar. Nanti sudah disambut oleh sahabat Ahlu Sufah. Nabi mengajar sampai menjelang zuhur. Sekira setengah jam atau 1 jam menjelang zuhur, Nabi selesai mengajar. Nabi kailullah, tidur siang. Nabi rutin tidur siang. Jadi kalau ada bapak ibu yang sudah pensiun dan kegiatan, usahakan tidur siang. Menghindarkan kita lebih kurang dari 380 penyakit. Nabi tidur siang, paling tidak berbaring saja. Setelah itu salat zuhur, Nabi makan siang, kemudian Nabi keliling pasar, mengontrol sirkulasi pasar. Nabi kadang melihat orang jual kurma. Itu Nabi celupkan tangannya ke dalam. Karena Nabi yang punya pasar. Nabi wakafkan tanahnya untuk dibuat pasar. Nabi buat aturan di situ. Ada lebih kurang 16 aturan di situ yang harus dipatuhi kalau jualan di situ. Pertama, tidak boleh memungut biaya sewa. Bapak Ibu rahmati Allah, saya di Kota 4 di Jalan Soekarno Hatta itu, Bapak Ibu, itu sewa kedai di situ 40 juta sampai 60 juta. Kalau orang mau berjualan di situ, berapa harga mau dijual? Untuk sewa kedai saja 40 juta. Belum listrik, belum untuk modifikasi segala macam, belum untuk isi barang. Berapa modal sehingga kita bisa berjualan? Kadang tak laku. Berapa banyak yang gulung tikar, Bapak Ibu? Buka kali makan, pertama ramai sebulan. Saya tu nak 2 orang. Banyak seperti itu. Modal sudah digelontorkan ratusan juta, sementara tidak ada jual beli. Kan kasihan kita. Maka Nabi SAW buat aturan pertama di pasar itu, tidak boleh pungut biaya sewa, sehingga barang yang dijual bisa dijual semurah mungkin. Tidak boleh memakwa orang, tidak boleh tukang parkir. Mohon maaf Bapak Ibu ya, tukang parkir Bapak Ibu, apakah berat bagi kita memberikan 2.000? Tidak berat, memang tidak berat. Tapi Bapak Ibu, tukang parkir ini bisa mematikan ekonomi. Malas orang akhirnya singgah di situ, Bapak Ibu. Akhirnya lumpuh ekonomi gara-gara tukang parkir saja. Maka tidak boleh ada pungutan-pungutan di pasar Nabi. Nabi buat ada 16 aturan di situ. Tak boleh mengicuah, tak boleh main pakuk segala macam. Maka Nabi langsung yang mengontrol pasar. Maka nanti Bapak Ibu di sebelah kanan Masjid Nabawi itu, sebelah sini, itu ada namanya di situ Saqifah Bani Sa'idah. Nah, kalau sekarang masih renovasi Bapak Ibu, ada pohon di situ, dibuat di tengah pasar itu taman kota. Nah, disitulah pusat pemerintahan. Nah, jadi pusat pemerintahan itu ya memang di tengah-tengah pasar, supaya apa? Bisa mengontrol pasar. Dan orang lewat bisa melihat pemimpinnya. Langsung di tengah pasar itu, Bapak Ibu. Untuk menjumpai pemimpin tidak sesusah-susah sekarang, Bapak Ibu. Karena saya janji dengan wali kota, ketemu 1 jam kita disuruh nunggu dulu. Nah, itu memang perangai orang sekarang. Tapi kalau zaman dahulu, pemimpin bisa ditemui oleh siapa saja, karena duduknya di pinggir jalan. Tidak ada gedung pemerintahan, ada batang kayu di Saqifah Bani Sa'idah itu. Nah, disitulah Umar bin Khattab memimpin pemerintahan. Dan dia berkeliling-keliling pasar, langsung menjadi kepala pasar. Nabi masukkan tangannya kepada orang yang jual kurma, didapati kurma yang di bawah basah. Jadi kurma itu Bapak Ibu kalau basahnya capek busuk. Kalau ingin kurma ini awet, dijemur, dikurangi kadar air. Jadi kurma yang Bapak Ibu makan sekarang itu sudah diolah begitu ya. Kalau kurma baru masak di batang itu paling sehari 2 hari setelah itu busuk. Nah, jadi dikurangi kadar airnya. Nabi SAW bertanya, kok di bawah basah di atas kering? Kemudian orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, kurma kami terendam air busuk. Nah, kalau begitu taruh yang basah ini di atas. Ya, sehingga orang yang membeli tahu kurma yang dia beli ini basah atau kering. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Tidak laku tipu-menipu di pasar Nabi. Jadi ada orang di pasar Bekumbu jualan sek, jual duku Bapak Ibu ya. Dicari dari Jawa badang-badang. Begitu buat Bali, karuannya ke bawah, yang masuk ada putih-putih saja. Nah, itu yang seperti ini, pasar seperti ini tak laku zaman Nabi. Langsung diberhentikan.
Ada sahabat yang ingin pula berdagang di situ. Tiga zaman Nabi meninggal, digantikan Umar, digantikan Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab. Umar juga mengontrol pasar ini. Ada orang minta izin, Umar, saya cik menggalih di pasar Masjid Nabawi, pasar kaum muslimin. Kemudian Umar mengatakan, alah belajar fikih tijarah. Jadi ada namanya fikih tijarah, fikih perdagangan. Alai menguasai fikih. Kata dia, belum Umar. Kalau itu baca di masjid. Selesai belajar di masjid, ya, dapat ijazah, boleh menggalih dalam persediaan tempat. Itu syarat berjual beli di pasar Masjid Nabawi, mengerti dengan fikih tijarah. Kemudian orang tadi bertanya, Umar, boleh tidak saya sambil belajar sambil praktek langsung? Kalau bahasa orang sekarang, learning by doing, belajar sambil praktek. Atau apa? Tidak bisa. Belajar dulu sampai dapat ijazah baru praktek. Begitu kaum muslimin menjaga kualitas pasar, sehingga pasar ini Bapak Ibu berhadapan-hadapan dengan pasar Bani Qainuqa orang Yahudi. Dan ada yang mengatakan tidak sampai beberapa bulan, 2 bulan paling, ya, pasar Bani Qainuqa tutup dan orang lebih memilih belajar ke pasar kaum muslimin. Jadi yang bisa mengalahkan ekonomi orang Yahudi ini Bapak Ibu memang orang Islam. Dahulu, ya ini dahulu ceritanya. Orang-orang Minang ini dididik di surau, diajarkan fikih, diajarkan ibadah, karakter. Nah, tidurnya di surau, makan di surau, belajar di surau, bersilah di halaman surau. Setelah mereka menguasai ilmu agama, pergi mereka merantau. Dan orang dahulu merantau bukan bekerja dengan orang, tapi bekerja, ya, sebagai pedagang. Orang dulu kalau ditanya merantau, kerja, kan itu ya, galih Pak, Tanah Abang tuh. Kalau gini di kerja, kan itu. Josia kerja gini, kan itu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, maka pedagang orang Minang umumnya rata-rata sukses Bapak Ibu. Jadi tokoh. Ada yang sebagian jadi pemimpin. Jadi 8 dari 10 tokoh bangsa kita ini, kata Pak Yusuf Kala, itu adalah orang Minang. Selebihnya pedagang-pedagang yang sukses. Dahulu Bapak Ibu, Tanah Abang itu dikuasai oleh, ya, saudara kita perantau dari Minang. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, maka mereka itu punya pengetahuan agama. Berjual beli berdagang ini dengan ilmu. Kalau sekarang, ini yang susah kita Bapak Ibu. Saya pernah observasi Bapak Ibu, sekedar ingin melihat. Masuk saya ke pasar Payakumbuh ini. Ini cerita sedikit Bapak Ibu ya. Jadi pasar kita sekarang itu bisa dikatakan sudah sekarat. Pasar Payakumbuh itu, kalau Bapak Ibu tahu, itu sebenarnya yang di luar saja. Yang kedai yang buka, masuk agak satu pintu ke dalam, tidak ada lagi. Mereknya sudah dikontrakkan. Bahkan di depan itu saja Bapak Ibu bisa hitung berapa banyak kedai yang dikontrakkan. Itu masih ring satu, masih pinggir jalan itu. Tidak jalan pasar kita sekarang. Nah, masuk saya ke dalam pasar itu, ada satu kedai yang masih buka. Kemudian ada yang jual peci, ya kan gitu ya, kopiah segala macam. Karena saya, ya namanya kita suka pakai peci, kemudian saya coba tawar, berapa kopiah siapa? Ini kejadian sudah agak lama. Kemudian dijawab 60.000, nah bisa kurang 60.000 Bapak Ibu. Ambo insya Allah di awal acok membeli peci itu, kita tahu harga peci itu paling mahal 30.000, jual 60.000. Berapa tahu kau dewa Bapak Ibu? Awak aku 50.000 kan bisa kan? Itu masih sangat mahal. Tapi kita aku pokok setengah harga kesinggung orang dulu. Pak Cero, akhirnya saya sampai lihat dulu ya Pak. Kemudian bapak tadi memanggil saya. Nah, balilah nak. Lu nak baca talu aja pagi ya.
Lenado berjual beli Bapak Ibu. Itu hari sudah sore, mau menjelang asar kalau tak salah. Belum ada orang belanja sejak pagi. Saya terfikir juga Bapak Ibu, apa yang akan dibawa Bapak ini pulang? Mungkin dia ada tabungan, anak istri segala macam untuk belanja. Akhirnya saya beli juga Bapak Ibu. Tapi memang sekali itu saya beli di situ lagi. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, kita beli karena mungkin karena kasihan saja lagi. Apakah karena kebutuhan? Oh, enggak, mohon maaf Bapak Ibu, enggak mau saya belanja di situ lagi. Nah begitu potret pedagang kita hari ini, maka hancur pasar Bapak Ibu. Tidak ada orang mau belanja ke pasar. Orang sekarang belanja di mana Bapak Ibu? Buka HP sekarang. Mana ketujuh 3 miliar, harga murah-murah. Tinggal menunggu sehari 2 hari atau 3 hari datang orang mengantar ke rumah. Kan gitu banyak sekarang. Entah kalau di Kubang Pak ya. Tapi kalau di Bekumbang seperti itu trennya sekarang. Hancur pasar. Grosir Bukit Tinggi terbesar di Sumatera Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang kalau jalan-jalan ke pasar Aur Kuning Bukit Tinggi, coba lihat berapa orang yang belanja di sini. Pasar Bekumbang begitu juga, tidak ada orang belanja. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada Bapak Ibu yang pedagang. Kenapa? Ya. Nah itulah kondisinya. Dahulu orang belanja di sana, ibu-ibu nampak adanya gamis, ditanya barang gamis 600.000. Tapi bisa kurang 500 Pak. Pokok saya udah dapat lu. Tapi biarlah Bu, pokok awak lah Pak ini Pak, bahan itu ambil salah. Akhirnya tak balik 500.000, ibu kalau senang hatinya bawa pulang. Tiba di rumah bagi si anak gadisnya, dia rancak kami sama. Aku di online 200.000 nya. Pak perasaan awak Bapak Ibu. Leka balik aja ke situ leh. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang harus diperbaiki dari pedagang kita. Kalau main kuat, main kicuh Bapak Ibu, ya, itu bukan karakternya orang Minang. Jadi Bapak Ibu, pedagang yang tersebut seluruh dunia ini Bapak Ibu orang Cina, kan gitu. Tapi tahukah Bapak Ibu siapa yang bisa mengalahkan pedagang-pedagang Cina ini? Pedagang dari ranah Minang yang dahulu, yang insya Allah amanah, hasil pendidikan surau. Aku surau yang mengatakan, nak kalau kalian menggali biswa, jujur ya, jangan kicu orang. Banyak dia mengicik meranda-randa. Tapi itu kalau kita merantau itu. Awak tahu diri di negara orang. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini saya ceritakan sedikit bagaimana Nabi dan para sahabat, para salaf, orang-orang terdahulu berjual beli yang terkenal saudagar Timur Tengah itu Bapak Ibu. Sentero Timur Tengah. Katakanlah Abdurrahman bin Auf, yang aset kekayaannya kalau dihitung tak kalah dibandingkan dengan orang terkaya hari ini. Siapa orang terkaya hari ini? Ya, kalau di dunia Bill Gates kan sudah turun sekarang, Elon Musk atau siapa. Kalau di Indonesia ya katakanlah yang jual rokok ini Pak ya. Iya. Pak, jadi segala macamnya. Jadi kalau dibandingkan dengan kekayaan Abdurrahman bin Auf tak kalah juga. Nah, bagaimana orang-orang dahulu ini berdagang? Memang para sahabat itu berdagang. Nabi SAW ketika sampai di Madinah, banyak para muhajir itu minta izin kepada Nabi. Rasulullah, kami cari kerajo, lamar kerajo di situ. Jadi petani. Jadi kerajo jurang. Nabi SAW tidak mengizinkan ring satunya untuk jadi karyawan. Untuk sahabat-sahabat muhajirin maksudnya. Maka Nabi pilihkan pekerjaan sebagai pedagang. Karena pertama pedagang ini tidak terikat waktu. Kemudian yang insya Allah dari segi penghasilan, kalau Bapak Ibu ingin kaya, memang jalannya bisnis, berdagang. Jangan jadi pejabat. Pejabat itu jabatan bukan untuk alat memperkaya diri. Jangan jadi karyawan. Kalau mau kaya maksudnya, kalau mau kaya jadi pedagang. Bagaimana jadi pedagang? Belajar kepada Nabi dan para sahabat. Bapak Ibu rahmati Allah. Yang pertama, ini satu karakter mereka. Ini saya ceritakan sedikit. Kalau Bapak Ibu
ini mungkin agak terheran-heran. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ada diceritakan dalam kitab Sifatus Safwah, orang belanja kuda, beli kendaraan zaman dahulu tentu kuda, tapi mereknya bukan Mitsubishi, memang kuda Kadiroca. Jadi orang Islam itu kalau dia menjual barang, dia harus ceritakan kekurangan dari barangnya, disampaikan apa adanya. Kuda saya ini begini katanya. Akhirnya jatuh harga. Dibelilah seharga 40 dinar. Nanti Bapak Ibu silakan kalikan 1 dinar itu berapa. Kalau 3 juta dia kalikanlah 40 dinar. Jadi Bapak Ibu, setelah selesai akad transaksi, kuda dibawa, uang diterima. Begitu diracak kuda Bapak Ibu, ternyata kuda kan ada dulu grade pelannya, ada grade A, B, C kan gitu. Ternyata ini kudu pacu, kancang lagi. Maka orang yang membeli tadi balik lagi kepada penjual. Kemudian disampaikan, Pak, iku yang Pak juga kok kudu pacu pun. Iya gak kancang lagi saya tu. Kau nak mau 40 dinar atau gol Pak? Orang menjual 50. Nah, itu contohnya. Akhirnya ditambah lagi 10 dinar. Tentu awak dan menjual senang. Ayolah, resiko 10 dinar. Kemudian diracak pula balik di mana tempat berhenti, ternyata kuda ini patuh. Kuda memang kuda Cina, Bapak Ibu. Disuitnya datang, disuruh ekornya menurut. Kuda memanglah patuh. Maka ini kuda terlatih, tentu mahal harganya. Balik lagi kepada orang yang menjual tadi, kemudian dikatakan, Pak, ikut kuda patuh, kuda terlatih. Ambil tambahlah 10 dinar. Tak patuh 50 dinar. Menjadi 60 dinar. Di mana Bapak Ibu mencari orang berjual beli menikah? Tapi mulai itu beruntung. Mereka itu pantang membeli barang dengan harga yang tidak wajar. Kalau di awak Bapak Ibu, itu satu keberkahan nama dewak. Ada orang menjual tuh, misalkan Avanza, harga 100 juta, tapi nyo dia tak sesak piti, anaknya masuk rumah sakit, perlu piti operasi dan gitu ya. Hanya jual 60 juta. Wak balik, alhamdulillah tak beli murah. Kalau para sahabat dahulu tak syukur beli itu. Nah, itu bedanya kan payah tuh Pak ya. Payah menjual barang gitu. Di Tampek kami di Kota Nampek Bapak Ibu, kembali tanah itu kadang nego segala macam. Nah, seperti itulah kondisi kita. Dan Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian ada hadis Nabi SAW mengatakan, ini hadis sahih. Nabi mengatakan, rahimallahu imra'an, Allah merahmati seseorang. Samhan idza ba', wa samhan idza ishtara, wa samhan idza iqtada. Allah merahmati seseorang. Samhan idza ba', pemurah ketika menjual. Wa samhan idza ishtara, pemurah ketika membeli. Wa samhan idza iqtada, pemurah ketika menagih hutang. Nah, itu karakternya orang Islam, pemurah. Jadi Bapak Ibu, ya, saya belanja di Timur Tengah. Aku 5 tahun tinggal di Mesir dan di Saudi juga. Kita belanja di situ Pak. Misalkan aku beli jaket harganya berapa? Dijual 150 pon misalkan. Kemudian aku tanya, bisa kurang Pak? Yang biarlah 140. Lah jadi sekali itu pakai. Tidak ada yang alot bernegosiasi itu, tidak ada. Itu orang Arab. Awak membeli pucuk ubi, ya, saya bayar. Barang sekapek bu, cie 2.500, tapi ambil ada 5.000. Ambil lah 5.000, kan gitu. Itu orang yang menjual saya bayar Pak, kadang kepingsan Pak ambil dulu. Bagaimana kalau alot bernegosiasi ini, Allah angkat barakah rahmat naik ya. Jadi jangan banyak-banyak malah bernegosiasi. Aku sering sampaikan kepada istri kadang, karena ibu-ibu kok pernah penagih dulu.
Nagih kan? Pergilah hari Minggu belanja ke pasar ibu. Datang orang-orang dari ujung kampung di sana yang dia jual itu hasil bumi dari poraknya Bapak Ibu. Belilah tanpa menawar. Beli saja, nanti sedekah. Aku sangat suka ya bersedekah kepada orang yang suka berusaha. Tapi kalau meminta aja ya enggak. Tapi kalau lagi berusaha, si poraknya ini pokoknya jual di minggu ke pasar, atau di mapakan jual di situ. Insya Allah menolong orang seperti ini luar biasa. Belanjalah Bapak Ibu. Kadang saya belanja walaupun saya tidak butuh Bapak Ibu. Ada misalkan bapak-bapak ikut dari Piladang mendorong pakai gerobak kerupuk Bapak Ibu. Mulai dari para ubi, inyo mencabut, inyo menanam, inyo menumbuh, inyo menggoreng, inyo menjual. Walaupun saya tak betul-betul nampak bapak penjual kerupuk itu, kita beli juga. Apresiasilah Bapak Ibu, walaupun kita kurang butuh juga sebenarnya, tapi belanja juga. Kalau lain memang punya kelebihan. Tolong orang-orang seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, itu karakter para sahabat. Kemudian ada lagi, ada hadis Nabi SAW. Ini juga aneh kalau ada di tempat kita Bapak Ibu. Ada hadis mengatakan, man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allah yaumal qiyamati 'asyratahu. Siapa yang mau menerima iqalah dari para customer atau pelanggannya. Nanti kita jelaskan apa itu iqalah. Aqalahu Allah yaumal qiyamati 'asyratahu. Nanti Allah di hari kiamat juga akan mau menerima iqalahnya. Apa itu iqalah? Iqalah itu Bapak Ibu, jadi orang komplain tapi alasannya tidak diterima sebenarnya. Jadi Bapak Ibu misalkan belanja gamis ya. Sudah pilih, sudah transaksi, sudah bawa pulang, besok diantarkan. Tak jadilah belanja beli baju kok, beli anak piti kok, bajaknya kok. Ya kalau cabai oke itu terima. Atau misalkan ukuran tidak pas, misalnya dicari ukuran yang pas. Tapi mungkin alasannya warnanya tidak matching dengan sepatu. Jadi alasan ini tidak bisa diterima. Di pengadilan kadang begitu juga, alasannya harus masuk akal, diterima. Ada orang mencuri misalkan, ya Pak Maliang. Kemudian dia beralasan, Maliang remote TV ya Pak. Cuma remote TV ku ada di TV, tak bawa TV. Itu tidak masuk akal alasannya Pak ya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah ya, itu iqalah, alasan yang tidak masuk akal. Tapi di dalam hadis dikatakan, man aqala musliman bai'atahu. Siapa yang mau terima iqalah tadi, walaupun tak masuk akal dia katakan, tak ada bawa resiko barang apa kopi balian. Orang muslim itu pede dengan kualitas barangnya. Tidak ada wali ulang, insya Allah banyak yang lain kembali. Maka dia terima iqalah tadi. Maka Allah mengatakan, aqalahu Allahu 'asratahu yaumal qiyamah. Nanti di akhirat dia disidang di hadapan Allah. Kemudian dia ditanya, balik itu dosa, balik itu maksiat segala macam. Kemudian dia beralasan, tidak masuk akal sebenarnya alasannya. Tapi dikatakan kepada orang ini, sudahlah kamu diterima iqalahmu, karena semasa di dunia kamu menerima iqalahmu. Luar biasa pedagang kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, saya pernah cerita sedikit Bapak Ibu. Saya sampai di Mesir tahun 2004 itu bulan September. Itu sudah masuk musim dingin. Jadi kebutuhan selimut di negeri 4 musim itu Bapak Ibu, itu lebih penting dari makanan. Kalau tidak berselimut malam itu Bapak Ibu ya nanti kalau suhu kadang 19 Fahrenheit panas Celsius bisa itu hampir 0 derajat Celsius. Kalau di situ pakai Fahrenheit. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, maka sampai di Mesir selimut itu tak dari kampung apa Pamor dan Tasawuf. Jadi kita balik sampai di Mesir. Saya diantarkan oleh senior pergi ke pasar. Namanya orang Minang Bapak Ibu suka survei harga. Tanya di situ barang 80 pon, ke barang
75 apa barang. Jadi awak kan bertanya masa dulu. Jadi kalau diago tak masuk, aku baik, aku kadang imbau. Rupanya mesti tak ada orang imbau. Akhirnya sampailah kami di satu kedai di situ menjual paling murah sekitar 70 pon kalau tidak salah. Kemudian kami belilah, saya dengan beberapa orang, ada 3-4 orang kami beli sambil dibungkus, di packing supaya gampang kami membawanya selimut tersebut. Kemudian datanglah seorang bapak-bapak tua. Ya. Kemudian berkata kepada orang yang punya toko, "Nak, carian apa selimut cie? Ya, apa perlu ampe selimut. Tapi piti apa 100 pon. Carianlah rencak." Oh, lain kau pak cie. Ya, mohon maaf, 5 selimut. Aduh pak, selimut gua 25 pon cie. Tapi kalau apa ambil bagi bonus cie 100 pon. Jadi siapa? Kemudian diambillah ke belakang persis seperti selimut dan kaki balik. Wah balik 70. Akanlah berkata kau nak lama nanti lepas aman tak no, orang pendatang sekolah itu kau perasaan no. Jadi bapak ibu selesai bapak itu dimuat ke tuk-tuk namanya itu, semacam bemo. Naik ke situ antar pun ada dia lebih tiang kau sebentar apa. Setelah selesai apa kata orang yang menjual ini bapak ibu. Ambo tahu kalian perasaan anda lama kamu boleh nanti. Jadi kalian kata survei rabu tadi. Mang tak do, mang segitu rabu. Kau lah paling murah seperti. Adapun bapak tadi, sebenarnya saya berjual beli itu dengan Allah. Saya itu menjual itu, ya. Jadi kalau orang Arab itu bapak ibu dia piti gratis, ya piti itu, dia nak mau terima. Dari Al-Quran itu dikatakan ya, jika kita dimuliakan, ya, maka kita menjadi hutang budi suatu saat harus kita balas. Jadi bagaimana cara bersedekah terbaik itu? Nah, dalam hadis dikatakan bersedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya apa? Orang yang menerima sedekah itu tak sadar kalau itu sebenarnya sedekah. Itu sedekah dahsyat. Apa tadi menyangkut? Ini belanja. Ini nak menyangkut, ini mendapat sedekah. Dan ini tak perlu balas budi. Hanya tak sadar. Itu sedekah terbaik. Itu model pedagang yang ada di belum pernah saya dapat di Sumatera Barat. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, bagaimana kita akan mengikuti cara mereka ini berdagang? Memang tak masuk oleh kita. Tapi begitulah Allah turunkan berkah luar biasa. Jadi yang akan melariskan, yang akan memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa. Kita menyangka karena kepintaran kita berdagang, kepintaran kita bekerja, datang rezeki. Tak begitu rumusnya Bapak Ibu. Kalaulah rezeki ini datang karena kerja keras, kuli bangunan yang paling kaya. Kalau rezeki ini datang karena kecerdasan, dosen guru yang paling kaya. Rezeki itu mutlak haknya Allah Subhanahu wa taala. Tu'izzu man tasha' wa tadhillu man tasha'. Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki. Allah hinakan siapa yang Dia kehendaki. Allah berikan rezeki siapa yang Dia kehendaki. Murni, ya, itu keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar bagi Allah mengayakan yang miskin, memiskinkan yang kaya, memuliakan yang hina dimuliakan. Sedang orang menjual ST segini kaya mendadak begini. Iya namanya. Banyak piti ini. Ada orang yang utusan staf presiden hina kini seluruh Indonesia. Sebentar bagi Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, itu beberapa contoh mungkin yang bisa kita ambil. Sebenarnya banyak kalau ini kita lanjutkan Bapak Ibu, banyak sebenarnya yang bisa. Ada masuk syuruk nih. 5 menit lagi. Nah Bapak Ibu tambah lagi. Utsman bin Affan ini pedagang luar biasa. Pernah terjadi di Madinah itu kelangkaan sembako.
Kemudian Utsman ketika itu baru saja belanja ya bahan sembako ketika itu dari luar Madinah, dan itu 500, ada yang mengatakan 500 ekor onta. Kalau gini kan pickup, ya, bawa barang pickup. Kalau dahulu onta, 500 onta dengan bahan-bahan sembako yang ketika itu sangat langka di Madinah. Ini datang 500 onta. Maka di pinggir kota Madinah, di perbatasan, sudah banyak pedagang yang menawar. Utsman, bara harga biasa, apa balik 2 kali lipat Utsman. Kebiasaannya minyak goreng 10.000, ini 20.000 mau balik. Jadi Bapak Ibu, Utsman masih tidak mau. Aku lado nama piet. Ada lagi menawar 3 kali lipat Utsman, 4 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan ada sampai 7 kali lipat dari harga normal. Artinya barang yang biasa 10.000, 70.000 pokok saja baru. Karena saking langkanya di pasar. Utsman tetap tidak mau menjual. Kemudian apa kata pedagang tadi? Siapa menawar yang lebih tinggi daripada aku Utsman? Tidak ada. Kecil Utsman ada. Siapa tu? Kemudian dia bacakan ayat. Apa ayatnya? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji. Satu biji ini tumbuh tanamannya menjadi 7 tangkai. Satu tangkai berbuah 100. 7 kali 100, 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mau masih menambah bagi orang yang Dia kehendaki. Nah, 700 kali lipat. Maksudnya apa? Barang tadi mau disedekahkan. Itu pedagang Bapak. Kenapa Utsman mensedekahkan? Kenapa tidak dijual? Nah, ini ada kaitan. Karena ketika itu Utsman bin Affan tidak mempunyai saingan. Jadi orang beriman itu Bapak Ibu menggalak, tidak ada saingan patah semangatnya. Para lulinya saingan. Itu untuk menjaga stabilitas harga. Kalau awak mendominasi pasar sendiri, kita berhak menentukan harga berapapun, orang wajib belanja dengan kita. Itu tidak sehat lagi ekonomi. Orang beriman ini suka dengan saingan. Nah, kalau ada akan kebalikan. Aduh saingan tu kata tiwa buka rumah makan, buka lo orang sekolah awak kan gitu. Dia tidak lama hati awak kan gitu. Apalagi kalau kita menguasai pasar sendiri. Orang ambil awak saja distributor seorang. Itu sudah tidak sehat lagi tu. Nah itu salah satunya Utsman. Makanya ketika Utsman menjadi pedagang satu-satunya di situ. Dia yang cuma punya barang, orang semuanya mau ambil kepada dia. Tidak selera dia lagi. Ini tidak sehat lagi kalau dia seperti itu. Saya sedekahkan saja. Maka disedekahkanlah yang 500 onta. Sedekahkan semua. Dia diberikan secara gratis kepada masyarakat. Nah, bagaimana kita mau meniru pedagang seperti ini? Kalau bicara yang diceritakan, ya aibnya semuanya, barang kekurangan produknya itu yang diceritakan. Kemudian apa sedikit sedekah. Makanya Bapak Ibu, orang beriman ini tidak suka menjual barang-barang yang harganya terlalu tinggi, tidak suka. Makwa-makwa orang tidak suka. Karena dalam fikirannya adalah al-mu'minuna ikhwah, orang beriman ini bersaudara. Kau nak belajar sampai awak kau sana awak. Tu kau apa kau sana awak? Kau nak masuk. Ini yang menjadi kekurangan kita hari ini. Kadang Bapak Ibu belanja kita, kok orang awak rupanya, tapi apa kau aja, biju aja, kan itu. Memang Bapak Ibu, kadang seperti itu. Kita berdagang dalam level yang sudah tidak kondusif lagi. Orang berjual jasa, misalkan tambal ban, supaya laris ditebarkan pakunya.
dijebak orang dulu. Situ orang belanja. Kalau seperti ini cara kita berdagang Bapak Ibu, maka insya Allah itu keberkahan Allah itu dicabut dari kita. Kadang banyak sekali pedagang kaya raya, tapi tidak bahagia dengan kekayaannya, tidak mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Hidupnya susah terus, tambah banyak aset, tambah banyak utang. Banyak orang-orang kaya pedagang ini Bapak Ibu yang mengaji dengan saya, mengadu dengan saya, ya. Tapi ternyata begitu kondisinya. Ya, semakin besar usahanya, semakin banyak pinjam ke bank. Sekali macet, pusing luar biasa. Ada itu jemaah kita yang cicilan per bulannya 1 miliar. Serius. Dan bergantung kepada usaha yang berputar. Macet sekali. Sampai Bapak Ibu pusing luar biasa. Maka saya sampaikan kepada mereka, alhamdulillah lebih kayu aku daripada apa-apa sadonya. Memang waktu aku tak serancak waktu apa-apa, tapi aku tak ada utang. Hidup aku tak ada utang sama sekali. Aku alhamdulillah lama meninggalkan yang hidup yang seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang kita fahami dari para sahabat Nabi. Ya, kalau tak bisa diterapkan sadonya Bapak Ibu, berapa hal yang bisa kita terapkan seperti itu menjadi pedagang yang amanah. Kalau pedagang amanah, insya Allah ekonomi stabil ekonomi, insya Allah ya, nyaman orang beribadah, kriminalitas menurun. Ya, masyarakat menjadi masyarakat yang harmonis, yang baik. Ya, itu pasar itu sangat menentukan kepada aspek-aspek yang lain, baik politik, baik kebudayaan, pendidikan, kita beragama dan segala macamnya ditentukan dari sirkulasi pasar. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu aku.